Senang banget Bapak Ibu. Saya itu dengan dua orang yang sekarang menemani saya ini di hati saya spesial. Bukan yang lain nggak spesial, tapi mereka juga spesial di hati saya gitu ya. Cie, Uh, cie. banyak cerita lah pelayanan bareng dengan Kak Widi, dengan Vino, ketepatan dengan Vino juga satu komunitas begitu ya. Ketepatan di bulan keluarga, mereka berdua ini nih, termasuk di dapurnya bulan keluarga kemarin nih gitu ya. Yang bagi saya menarik Bapak Ibu, bulan keluarga tahun ini itu menurut saya salah satu yang memang keluarga banget gitu, karena berusaha menjangkau mulai dari anak-anak sampai ke orang tua gitu ya. That's how family should be. That's how the church, gereja menjangkau keluarga gitu ya. Nah Bapak Ibu, kita malam ini akan mendengarkan kesaksian dari mereka bagaimana mereka mempersiapkan bulan keluarga, apa aja acaranya yang sudah dilakukan, kemudian pengalamannya kemarin seperti apa, insight dari jemaat mungkin seperti apa. Tapi sebelum mulai, kalau saya pasti akan selalu ngajak doa dulu. Kita doa dulu ya. Kita berdoa. Bapak yang baik, kami kembali siap untuk mendengarkan kesaksian dari saudara-saudara kami. Kami siap belajar tentang kebaikan Tuhan. Tuhan yang memberkati hamba-Mu, Tuhan yang memberkati hamba-Mu Kak Widi dan juga hamba-Mu Vino Tuhan, agar pembicaraan kami ini menjadi bermakna dalam kehidupan kami masing-masing dan terlebih di kehidupan jemaat yang bergabung dan mendengarkan kami pada malam hari ini. Saya menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang masih akan bergabung dengan kami, berkati mereka Tuhan, dan bagi mereka mungkin yang sambil di perjalanan atau dimanapun mengikuti acara yang Tuhan berkati juga. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Oke, jadi saya menyapa lagi dulu Bapak Ibu yang sudah bergabung. Selamat malam. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Di malam kesaksian malam ini sekali lagi kita akan bicara tentang summary nih, apa aja nih yang kemarin terjadi di sepanjang bulan keluarga. Kemudian apa aja yang mungkin catatan-catatan, mungkin hal-hal yang sangat memberkati kita akan tahu. Tadi seperti saya sempat kasih bocoran sedikit Bapak Ibu bahwa di bulan keluarga kali ini cukup luas range-nya, sempat ada untuk anak-anak gitu ya, tentang menggunakan gadget secara wise. Kalau saya baca ini wise ini apa, bagi yang belum tahu nanti mereka akan jelaskan gitu ya. Kemudian ini yang saya sempat juga jadi host juga acara dengan pemuda remaja, FOMO versus JOMO. Itu acara yang menurut saya, bukan karena saya hostnya, bukan ya, tapi kalau terlewatkan kemarin sayang sekali gitu ya. Bahkan menurut saya itu kurang banget acaranya. Saya mulai duluan malah nih ya ceritanya ya gitu ya. Kemudian ada seminar pasutri, kemudian ada kesaksian keluarga, dan apa-apa aja kita akan dengar sekarang. Jadi langsung aja silakan Kak Widi atau Vino, monggo siapa yang dulu akan bercerita gitu kan. Dan mungkin boleh dimulai dulu dengan pengantar dulu deh. Kenapa sih tahun ini memutuskan cukup luas sebenarnya range-nya seperti itu? Silakan, siapa dulu terserah. Ladies first ya. Betul. Gitu kan. Padahal dalam hati Vino, Kak Widi dulu dong, Kak Widi dulu dong. Tahu aja nih. Jadi gini Kak, sebenarnya si acara itu kami ada berempat gitu kan ya. Ketika kami sebenarnya ini kami itu dipanggil semua gitu ya, diundang semua untuk hadir jadi panitia waktu itu oleh majelis pendamping panitia, demikian juga ministerium pendamping panitia itu Pak Wahyu yang kebetulan tahun ini. Jadi kami diajak, terus kemudian berempat ini kami memutuskan untuk isi acara gitu. Nah, kalau mau bicara tentang kenapa kok bisa range-nya segitu panjang, ya karena memang kami berempat merasa bahwa ya keluarga itu terdiri dari itu semua gitu kan ya, mulai dari anak-anak, kemudian anak remaja, dewasa gitu kan ya. Ya sayang untuk kali ini untuk yang lansia ini kami bungkus langsung jadi satu di webinar yang barusan kemarin diadakan. Ya, karena memang ya itulah keluarga gitu. Kebetulan memang kami menyoroti 2 tahun pandemi itu ya, kita yang banyak bergaul dengan gadget gitu. Jadi pergumulan gadget ini sangat
ya menyentuh semua pihak gitu Kak. Jadi maka itu kali ini kita berusaha untuk bagaimana sih apa kata Tuhan gitu ya terhadap kita keluarga ini dengan gadget. Seperti itu sih Kak Putra awalnya. Dan Vino? kami bersyukur dari pembicaraan itu akhirnya bisa jadi gitu. Jadi kami benar-benar merasakan tuntunan Roh Kudus itu. Dan memang Sehingga luar akhirnya biasa semua saya bilang dapat. sih, luar biasa gitu Amin. ya. Amin. Sampai memang bisa tentang gadget itu karena emang ya dunia berubah ya dengan pandemi, Betul. bukan hanya Betul tentang banget. ternyata perubahan dunia itu kan bukan hanya masalah kesehatan gitu ya, tapi ternyata juga dalam hal betapa cepatnya sekarang gadget ini menguasai kehidupan manusia. Vino, Nah, Vino tuh ada Kak yang Vino namanya pun juga oh, merasakan hal yang sama tentunya ya. coba gimana Vino? Iya, iya benar Kak Putra Kak Widi. Ya, aku di si acara itu kan juga diajak sama Kak Widi gitu ya. Terus kita sempat bahas juga tentang gadget dan sebagainya dan hal itu juga cukup lekat gitu sih, terutama kalau di keluargaku ya. Apalagi dengan ibadah online dan sebagainya. Nah, ya jadi fokus bulan keluarga ini cukup memfasilitasi kita-kita yang erat dengan gadget gitu. Semoga eratnya juga sama dengan erat bersama Tuhan gitu sih. Betul, betul. Oke. Nah, berarti kan memang berbicara tentang gadget begitu ya, hubungannya dengan family dengan gadget begitu ya. Iya, betul. Yang memang seharusnya mendekatkan, tapi kita juga tahu sekarang malah dari paling nggak dari FOMO kemarin juga malah bisa menjauhkan begitu ya. Oke, aku mau coba bahas satu persatu dulu deh masuk deh ke acaranya sekarang nih. Itu yang tentang yang untuk anak-anak yang yang metode WISE itu. Bisa dikasih summary aja nggak? Mungkin Bapak Ibu sebagian yang hadir di sini ini malam ini belum tahu tuh apa tuh. Iya, Terserah siapa yang mau benar ngomong. Kak Putra. Jadi kemarin itu Bu Jenny ya yang kami undang untuk memberikan materi kepada anak-anak sebenarnya berpasangan dengan suaminya. Suaminya berbicara kepada orang tua, istrinya berbicara kepada anak-anak. Nah, Oh, oke. gitu. Jadi kami mendapatkan dua pembicara ini yang mereka memang sama-sama sebagai pemerhati media sosial itu dengan keluarga. Jadi benar-benar pas mendapatkan beliau berdua. Nah, waktu itu Bu Jenny cukup sederhana ngajarin anak-anak. Jadi kalau kalian mau pakai HP gitu ya, kalian harus bijak. Nah, bijak ini kemudian dalam bahasa Inggris adalah wise gitu ya. Ada W I gitu ya, S sama I gitu kan. Nah, itu ada sebuah akronim, Kak, sebenarnya. Okay. Dibuat akronim. Jadi, kalau pakai gadget itu harus W. Ini W itu adalah waktu. Kalian harus tahu waktu. Kapan menggunakan gadget, kapan enggak, kapan harus belajar, dan lain sebagainya. Menggunakan gadget pun jangan langsung 1 hari penuh. Udah dapat kesempatan pakai gadget, langsung mudah lupa apa-apa gitu kan ya. Makan aja tuh gadget gitu kan ya. Biasanya akhirnya jadi berantem tuh sama orang tua gitu. Kemudian I itu artinya isi. Isi, WISE ya. I itu isi. Kalau kaitannya dengan isi, kamu harus hati-hati dengan apa yang kamu konsumsi. Kamu lihat di gadget. Kamu melihat hal-hal yang benar enggak? Melihat hal-hal yang baik enggak? Gitu. Karena ada banyak hal yang enggak baik juga di sana. Ya, kemarin memang dikasih contoh anak-anak. Hal-hal yang enggak baik itu apa? Gitu. Kemudian S ini adalah sesama. Artinya, kalau kamu pakai gadget, kamu harus ingat bahwa kamu hidup itu bukan hanya dengan gadget saja, tapi ada orang lain, ada orang tua, ada saudara gitu kan ya. Jadi jangan fokuskan hidupmu dengan HP saja, tetapi kamu juga harus berinteraksi dengan orang lain.
menggunakan gadget juga nggak apa-apa untuk berinteraksi gitu, tapi lakukan hal yang baik-baik gitu. Kemarin juga diberi contoh, ada beberapa orang yang kalau anak kalau berinteraksi dengan temennya pakai gadget itu juga melakukan hal-hal yang nggak baik, itu juga ada. Jadi anak-anak ditunjukin itu. Yang terakhir adalah ekonomis. Oke. Nah, ekonomis tuh mesti hati-hati karena kadang dengan gadget itu juga bisa menghabiskan uang gitu. Yep. Nah, mereka bingung, uang kenapa? Mereka nggak pakai ngeluarin duit kok gitu. Kamu jangan lupa, di game itu banyak duitnya gitu kan ya. Betul. Betul ya, Vin ya. Hati-hati itu. Sampai kemarin Pak Tony, suaminya kan Pak Tony ya, itu di sesi orang tua itu menginformasikan kepada orang tua bahwa ada juga banyak anak menguras kartu kredit orang tua. Tiba-tiba orang tuanya kena jutaan gitu, sedangkan anaknya nggak paham. Nah, disitulah akhirnya mereka harus tahu ekonomis. Itulah wise-nya, Kak. Saya tadi sambil senyum-senyum. Kenapa? Saya di sini sama anak asuhnya saya. Dia Berarti aku dengerin ya. Dia ngelirik saya tadi nih ya. Jadi semoga dia juga dengar. Jadi tak banterin nih sekarang nih, wise ya, pakai gadget wise, ada waktu, isinya apa, ingat betul ada sesama, dan yes, ingat nilai ekonomisnya. Senyum-senyum dia sekarang di pojok itu. Ya. Baguslah. Semoga jadi berkat dan itu bisa buat anak-anak ini. Seru kemarin, Kak. Jadi Itu ketika ya? sama anak-anak dibikin kuis, nah itu bisa. Waduh, Kak Vino ini. Nah, ini sinyal. S yang baru Iya, nih. betul. Bentar ya, ini karena sinyal. kebetulan kan ini lagi di rumahku, jadi nggak kali ya. Bentar, ini aku pindah. Ya. Sudah, Vin? Sudah. Jadi sebenarnya kalian ini bersama tapi dalam ruangan yang berbeda begitu ya. Oke. Tadi sama bentar. Oke ya, Oke. oke. Balik lagi. Oke, itu tadi wise gitu ya. Sekali lagi langsung kena nih. Kalau saya langsung kena nih, terutama sama anak remaja yang ada di pojok sana. Gitu ya. Oke. Wise gitu ya. Kalau buat Vino sendiri kemarin ngelihatnya, ketika anak-anak, Vino pasti sempat ikut acaranya ya? Ikut yang di orang tua apa yang di anak-anak? Sempat, cuman Vino kena ini dia yang bagian jaga di pintu. Jadi akhirnya Kak Vino nggak bisa full ngikutin yang ada di anak-anak. Oh, oke. Oke, ini Vino masih munyer-munyer nih kayaknya nih. Sabar ya. Ya, Vino. sudah. Oke. Kevin. Nah, Halo. Jadi kalau masukan ya halo Vin. Saya bilang Ya, oke. ini wisest waktu isi sesama ekonomi dan sinyal. Karena kadang-kadang ini orang bisa emosi gitu ya kalau kadang-kadang kita ini gitu ya. Oke, kembali ke mau tahu dong, maksudnya feedback, ada nggak feedback yang mungkin sangat berkesan dari apakah anak-anak atau orang tua untuk acara yang untuk anak-anak dulu nih? Yang dimaksud feedback sama Kak Putra apa nih? Nah, terpental lagi sih. Mungkin ada yang akhirnya kayak orang tua mungkin merasa lagi, oh iya benar, atau apalah masukan dari ya feedback lah, umpan balik dari mereka, kira-kira apa yang mereka dapatkan mungkin ya, yang itu mungkin juga jadi berkat buat kita. Kalau untuk anak-anak itu seneng banget, Kak, gitu. Karena kebetulan kan memang kemarin tuh acara anak-anak tuh khusus anak-anak aja, orang tuanya nggak ada. Yeah. Jadi itu memang kami adakan ketika ibadah anak, sehingga anak-anak yang bisa mendengarkan itu lebih banyak daripada kalau kami harus mengundang mereka di hari yang lain. Jadi memang nggak ada orang tua. Tapi
kalau bilang feedback itu gini Kak, anak-anak seneng banget gitu dan mereka itu bisa paham banget. Ternyata kayak gitu ya. Mereka itu nggak paham kalau ada hal-hal yang negatif yang bisa mengancam diri mereka. Karena sebenarnya kemarin tuh ada 4S, jadi mereka itu bisa jadi sarkasm, mereka ngomongnya jadi ini. Jadi Bu Jenny kemarin sempat bagus pendekatannya ke anak-anak. Jadi itu Bu Jenny ngasih pertanyaan, ada 10 pertanyaan, anak-anak diminta menjawab. Kalau mereka jawabnya ya, itu ada berapa jumlah tertentu, berarti mereka ini sudah masuk di dalam ciri-ciri orang-orang yang terkena racunnya gadget gitu. Jadi mereka sampai terus kan gini, apakah kamu misalnya salah satu pertanyaannya, apakah kamu itu sekarang kalau bicara suka ngomong kasar misalnya, itu kan sarkas ya. Terus dia bilang, oh iya, apakah kamu sering mimpi buruk? Mereka bilang iya, sebagian bilang iya. Itu kan karena ini ya Kak. Psikologisnya kena. Karena betul. Jadi seperti itu. Jadi dari kuis-kuis itulah terus kemudian langsung Bu Jenny membahasnya tentang bahayanya gadget itu kepada anak-anak. Gitu sih. Oke. Puji Tuhan ya kalau ya, langsung mengena berarti di anak-anak ya. Oke. Ya. Nah, sambil ini aku berdua sama Kak Vino. Saya menyapa-nyapa lagi Bapak Ibu yang baru hadir. Terima kasih sudah bersama dengan kami. Ya, kita malam ini lagi bicara tentang seperti summary bulan keluarga kemarin Bapak Ibu. Dan tadi kita baru berbicara tentang salah satu acara yang ini baru yang buat anak-anak dulu nih. Tadi menggunakan gadget dengan metode WISE. Waktu lihat isinya, kontennya, kemudian ingat ada sesama, dan kemudian dari sisi ekonomisnya. Anak kecil diajak bicara seperti ini menurut saya hal yang tidak terlalu berat bagi mereka, tetapi pastinya mengena dan ya itu berkesan buat mereka gitu ya. Oke. Nah, nanti kita bisa kembali ke situ lagi. Sekarang kita mau coba pindah ya. Itu tadi yang anak-anak begitu ya. Vin, cerita dong untuk yang remaja pemuda yang FOMO versus JOMO itu. Jangan saya yang cerita, nggak seru karena saya hostnya kan, kamu yang cerita gitu ya. Iya Kak. Kayak apa kemarin? Apakah juga dia panitia dapat feedback tertentu? Monggo, Vin. Ya, kemarin waktu FOMO JOMO kami mengundang salah satu narasumber yang mungkin Bapak Ibu juga mengenalnya dengan baik. Jadi beliau adalah salah satu ayah dari YouTuber yang cukup terkenal, yaitu Pak Marojahan Sijabat, ayah dari Kak Jerome dan Kak Jehian sama adik Jess Farrell gitu ya. Nah, kami membicarakan tentang satu fenomena yang cukup erat dengan pemuda, yaitu FOMO versus JOMO. FOMO itu fear of missing out, dan kalau JOMO itu joy of missing out. Secara sederhananya, fear of missing out ini adalah ketika pemuda itu takut tertinggal dengan tren-tren tertentu, sehingga dia jadi insecure dan sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau JOMO itu pemuda yang ya dia menikmati kehidupannya saat ini, dia menikmati semua proses dan hal yang terjadi di sekitarnya. Nah, kemudian kan kami kemarin berhasil nih membuat seminar gitu ya, cukup lumayan juga yang datang. Nah, pada intinya sih remaja pemuda itu kan dihadapkan pada pilihan ya, Kak Putra. Nah, pilihan itu erat sih sama pemuda, apalagi kalau remaja pemuda itu kan mereka udah punya free will gitu. Nah, yang menjadi penting adalah apakah mereka tahu pilihan-pilihan yang mereka pilih itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau enggak, berdosa atau enggak. Yaitu sehingga waktu kemarin sih Pak Marojahan sempat banyak mention tentang kualitas dari diri seseorang anak itu menjadi penting gitu. Mesti ditanamkan firman Tuhan yang memberikan arah. Nah, orang tua menjadi fasilitator
yang kepanjangan tangan Tuhan untuk mendampingi si anak ini punya arah gitu. Nah, kemarin sempat bilang juga, kadang kan anak-anak muda itu mikirnya hal-hal yang pendek gitu ya. Kayak kemarin Kak Jerome itu tentang point blank, main game point blank gitu ya. Main game ini bagus, bisa jadi uang ini. Gamers, ya kayak gitu kan. Sama kayak tadi waktu menjelaskan tentang Wise itu kan. Nah, tapi ketika dia terlalu intrik dengan point blanknya, malah sama Tuhan jadi blank beneran gitu waktu ujian UNAS ya tuh Pak Marojahan cerita gitu ya. Gitu. Itu sih Kak yang aku tangkap tentang FOMO JOMO. Jadi lebih ke orang tua itu perlu mendampingi anaknya, perlu memberikan tanamkan firman Tuhan gitu. Nah, si anaknya juga perlu menangkapnya dengan baik gitu. Walaupun kadang anak itu nangkapnya hal yang kurang gitu ya. Mungkin itu kok orang tua banyak apa ya, mungkin kayak mungkin anaknya nganggap kayak ngomel atau apa gitu. Tapi kita harus mencoba untuk supaya bisa menempatkan di sisi orang tuanya. Gitu sih kalau yang aku dapat dari Ya, bahkan Bapak Ibu kalau saya boleh menambahkan sekali lagi, karena saya juga kemarin ikut gitu ya cara itu ya. Yang kalau bagi saya sendiri mungkin yang bisa saya bagikan adalah bahwa ternyata ketika Jerome, Jekian itu sudah jadi YouTuber sukses Bapak Ibu, mereka bahkan jadi pengusaha sekarang, sampai sekarang pun mereka masih berdiskusi dengan orang tuanya begitu ya, terkait dengan perkembangan zaman, terkait dengan teknologi dan gadget ini. Itu sih yang paling berkesan bagi saya. Jadi Bapak Ibu bayangkan bapaknya pendeta gitu ya, anaknya YouTuber sukses gitu ya, subscribernya nggak main-main, sudah bisa buka sebuah korporasi, perusahaan begitu ya. Tetapi itu pun mereka sampai sekarang itu masih terus berkomunikasi, terus membahas, bahkan terkadang katanya berdebat begitu ya tentang perkembangan teknologi. Suara saya jelas nggak ya? jelas Kak Widi. Oh, Kak Widi. Jelas Kak Widi. Iya. Jadi oke, kalau buat jemaah sendiri ada masukan kah, ada feedback, ada apresiasi kah, atau apa yang mereka sampaikan begitu? Ya, yang pasti ini sih Kak, kemarin itu dari orang tua pemuda yang hadir ya. Ya, mereka senang juga sih mendapatkan sharing dari Pak Marojahan tersendiri. Karena jawaban-jawaban yang diberikan ke Pak Marojahan terkait dengan pergumulan orang tua dan anak-anak itu dijawab dengan lugas dan benar-benar membuat mereka ini mendapatkan masukan gitu ya, masukan yang berharga. Kadang itu kan mereka belum pernah lakukan itu kepada anak-anaknya gitu ya. Betul. Itu sih Kak, kemarin ada masukan. Aku kebetulan ketemu ada dua orang tua yang ya kebetulan deket gitu kan. Terus aku tanya gimana. Nah itu mereka cerita, mereka senang sekali gitu. Karena landasan firman Tuhan yang menjadi modal dasar gitu ya Pak Marojahan ketika mendidik anak-anaknya itu ya seringkali mereka mengakui bahwa ketika berkonflik dengan anak lebih banyak emosinya duluan daripada mengingat mengajak anak-anak untuk memahami kenapa kok mama ini marah, kenapa kok papa bilang nggak boleh gitu kan ya. Nah itu landasan firman Tuhannya itu jarang muncul gitu. Ya kemarin Pak Marojahan ya kan Kak Putra sendiri juga menyaksikan bahwa ada landasan firman Tuhan. Contohnya itu adalah ketika putra dari Pak Marojahan mengalami situasi yang di mana dia tetap memilih apa yang dia pilih, kayak tadi Vino ceritakan tentang point blank kan. Nah,
ternyata kan dia tidak mengikuti apa yang dibicarakan oleh arahan dari orang tuanya, dan ternyata memang betul kejadian gitu, blank beneran gitu ya, blank beneran gitu. Nah terus, Pak Marujan sendiri mengingatkan kepada anaknya bahwa HP itu bukanlah masa depanmu gitu kan ya, bahwa Tuhan itu punya masa depan buat kamu, tapi tidak semuanya itu pun juga kamu apa ya, HP-mu itu yang akan menentukan masa depanmu, maksudnya itu begitu sih. Tetapi ya Tuhanlah yang membentuk kamu, Tuhanlah yang itu bisa menyiapkan kamu dan yang memimpin betul, mendampingi kamu untuk kamu bisa menyongsong masa depan. Nah itu benar-benar berharga banget gitu kan ya. Iya. Aku Bagi saya itu ya, istilahnya pendekatannya itu selalu kepada firman Tuhan lagi, dikembalikan ke sana. Nah, itu yang perlu apa ya, kita ya kalau orang tua tugasnya adalah mengingatkan hal itu tentang firman Tuhan kepada anak-anak, tapi anak-anak pun juga jangan tergantung sama orang tua, tapi apalagi anak-anak yang sudah dewasa ya, sudah pemuda, remaja, harusnya mereka juga haus akan firman Tuhan, karena firman Tuhan itu sebagai senjata untuk hidup, modal untuk hidup gitu. Luar biasanya Bapak Ibu, saya tambahkan sedikit, ternyata kalau kayak Pak Marujan Sejabat itu dari mereka kecil, yang mereka tanamkan ke anak-anak adalah tidak ada absen ibadah minggu. Jadi mereka di mana? Jadi mereka dimanapun cari gereja gitu ya, kemarin ceritanya ya. Di negara manapun mereka berada, mesti mereka nanya, Pak, Bapak punya kenalan nggak di gereja di sini, gitu kan ya. Jadi paling tidak mereka bisa feel at home ya kalau ada orang yang dikenal kayak gitu ya. Luar biasa ya, dan memang kemarin itu juga apa ya saya bilang ya, melihat bagaimana juga antara ketegasan dengan itu tadi yang disampaikan sama Kak Widi tadi Bapak Ibu. Ketegasan dengan memberi pengertian itu memang lebih kuat akan membuat anak-anak itu paham tentang apa yang harus dia lakukan, apa yang tidak harus dia lakukan begitu. Dan bahkan ketika mereka, yang saya tangkap kemarin ya, ketika mereka buat salah, akhirnya pun mereka legowo untuk memang belajar dari kesalahan itu Bapak Ibu. Itu yang juga mungkin kami kemarin dapatkan. Dalam hal ini karena saya terlibat gitu ya, yang kami dapatkan dari seminar FOMO versus JOMO gitu ya. Gitu. Jadi dan satu ajaibnya itu apa yang disampaikan oleh Pak Marujan dan Pak Tony Nardi itu juga hal yang sama. Oh iya? Mereka nggak janjian loh, beneran. Nggak janjian gitu kan ya. Tetapi ya memang itulah keluarga Tuhan kan ya. Kita tetap harus hidup berlandaskan dengan firman Tuhan. Ya. Dan itu mengapa tema kali ini itu cinta keluarga. Simple tapi memang akhirnya ya sangat bunyi ya. Dan Bapak Ibu, untuk hal yang seperti itu saya tidak pernah menyebut itu sebagai sebuah kebetulan. Tetapi kalau bagi saya akan bilang ya itu yang memang Tuhan mau ngomong ke kita. Gitu ya. Jadi saya bilang berbahagialah si panitia gitu ya, si acara gitu ya, yang berhasil memang peka, dengan hati yang peka, memang dengan Roh Kudus menyampaikan pesan itu gitu ya. Kita boleh lompat lagi sekarang, ini yang pemuda nih, seminar pemuda dulu ya, baru yang itu ya Pak Sutri ya. Boleh deh, lanjutkan aja ceritanya langsung aja. Dan kamu itu Kak. Oh iya benar, betul. Terus di malam itu juga ada seminar Pak Sutri, benar ya? Ya betul banget. Nah itu gimana tuh? Iya, seminar Pak Sutri ini kan memang kami dari Panitia Bulan Keluarga itu mengikuti panitia-panitia Bulan Keluarga yang sebelumnya, gitu. Karena mereka itu punya satu buah acara yang bagus dan memang itu menjadi trademarknya Panitia Bulan Keluarga. Namanya apa ya? Namanya Tune Up Your Marriage. Nah, kalau dulu saya dibilang sedikit Tune Up Your Marriage,
gitu ya. Nah, itu Heeh. saya cerita sedikit, saya potong sedikit di situ ya. Oh, Yuk, itu yuk. mulai 2009 ketika saya masih jadi Ya, mahasiswa starter. Saya masih ingat ketika rapat itu saya lupa saya panitia waktu itu. Saya cuma bilang begini, saya sih belum menikah, saya bilang begitu kan. Tapi yang saya tahu bahwa ya itu ya perlu di refresh. Itu loh, apa sih istilah waktu itu saya kan waktu itu pendamping saya satu mahasiswa saya kan Ko Hong Chun gitu kan. Saya kan dia punya bengkel gitu. ya. Di tune up gitu loh, di tune up gitu. Oh, pantesan. Wong emang orang-orang bengkel. Jadi ya Ngomong Kak Widi, gimana yang kemarin ini? Saya nggak ikuti soalnya malah yang kemarin ini. Nah, kali ini kami agak nggak apa namanya menggunakan kata tune up itu kok kayak gimana gitu kan ya. Terus terus akhirnya kami panitia sepakat kami tidak menggunakan istilah tune up tapi menggunakan refresh. Refresh Oke. your marriage gitu. Karena memang ini adalah firman Tuhan ini yang akan merefresh kembali nuansa apa ya hubungan pasangan pasutri gitu kan ya. Nah kali ini sih kami mengetengahkan acara yang namanya Breaking Your Daily. Oke. Kenapa kok gitu ya? Karena kan kami melihat bahwa dalam 2 tahun terkurung di rumah gitu kan ya istilahnya, yang kerja jadi WFH gitu kan, anak-anak sekolah juga dari rumah. Artinya itu pasti akan muncul sebuah kejenuhan ya, kebosanan, kejenuhan. Dan itu tidak bisa dihindari, pasti juga hubungan suami istri juga mengalami hal yang sama. Nah, di seminar kemarin itu dibahas demikian. Memang rutinitas itu pasti juga akan memunculkan kejenuhan. Dan kejenuhan inilah yang bisa jadi salah satu faktor yang membuat hubungan suami istri menjadi renggang Dingin gitu bisa, bahkan bisa jadi dingin dan bahkan terjadi perceraian. Dan itu angka perceraian cukup tinggi. Kemarin kami juga sempat riset gitu ya, di tahun 2020 dan 2021 angka perceraian itu cukup tinggi. Waktu awal-awal COVID itu yang aku dengar justru di China itu yang awal-awalnya COVID di sana itu kejadian Kak gitu. Ternyata di Indonesia pun juga mengalami hal yang sama. Nah itu kemarin aku ngambil data dari BPS, dari Biro Pusat Statistik ya, ternyata juga tinggi gitu. Yang cuman sorry datanya nggak aku bawa, jadi aku nggak bisa ngomong tentang angkanya. Nah dari sini kemudian Pendeta Caleb dan Bu Shirley, jadi memang kami spesial mengundang beliau berdua karena ini ngomong pasutri, jadi memang pembicaranya juga pasutri dong, gitu kan ya. Biar balance. Jadi bukan hanya nanti suami bilang iya pembicaranya bela-belain yang perempuan gitu ya, membela-belain yang istri pihak istri, kemudian si istri bilang kalau pembicara laki, iya pembicaranya bela-belain suami ya, kan itu kan. Nah, itu kemudian membahasnya demikian Kak. Ketika hal ini terjadi, itu harus pasangan suami istri itu perlu satu hal, yaitu kepekaan. Mereka mesti peka terhadap apa yang terjadi di pasangannya. Gitu. Mereka harus bisa membedakan kapan pasangannya ini mengalami kebosanan atau kejenuhan bahkan, gitu kan ya. Kalau mereka tahu bahwa pasangannya ini sudah mulai merasa jenuh, nah ini perlu strategi-strategi khusus yang perlu dilakukan untuk breaking kondisi itu, gitu kan ya. Nah, di sini itu pembicaranya mengingatkan bahwa Tuhan itu sudah memberikan tools-nya. Oke. Tools-nya itu mudah Kak, sebenarnya mudah. Yaitu
5 bahasa cinta. Oh, Nah, love language ya. kamu tahu kan? 5 bahasa cinta itu apa saja? Jadi sekarang dikasih kuis. Hadiah, sentuhan, itu toh. Apa-apa? Ya kan ada yang bentuk hadiah, ada yang bentuk pujian, sentuhan, itu toh. Betul. Jadi eh, kan ada memberikan hadiah, memberikan pelukan, gitu kan ya. Ada yang pujian atau mengafirmasi, Ya. seperti itu kan ya. Jadi itu harus peka. Jadi ya harus tahu bahasa cinta dari pasangannya itu apa. Sehingga dari sana mereka bisa tahu apa yang harus dilakukan gitu ya. Apakah mereka butuh dilayani gitu kan ya? Ataukah mereka butuh quality time? Nah, itu harus peka. Nah, cuman kadang-kadang bagaimana aku harus peka? Aku nggak tahu bahasa cintanya pasanganku sendiri gitu loh ya. Ada juga loh yang kayak gitu. Ternyata walaupun mereka sudah menikah, nggak tahu bahasa cintanya apa. Bukan say I love you ya, bukan say I love you, tapi artinya bahasa cinta ini adalah Kasih gitu ya. bentuk kasih. Aku merasa dihargai, aku merasa dikasihi itu dengan cara apa? Karena ada orang yang wah dikasih hadiah kecil sekalipun dia merasa wah aku dicintai suamiku, wah aku dicintai istriku, kan ada yang gitu. Ada yang ya cukup dengan pelukan aja, udah dipeluk aja. Itu bahasa cintanya dia sudah merasa dicintai. Nah itu perlu dikomunikasikan, itu Kak. Jadi biar kepekaannya tuh muncul gitu ya. Kalau enggak pernah, masuk sih kamu nggak peka kan, biasanya kalau cewek kan suka gitu ngomong sama cowok gitu kan ya. Nah, apakah pernah gitu ya si istri ini menyampaikan aku lebih suka diginiin gitu loh, atau aku lebih suka kalau diajak jalan berdua ya muter-muter naik motor lah. Lumayan bisa pegangan seperti itu Kak. Jadi ada kepekaan. Nah, artinya di sini kan harus ada komunikasi satu sama lain gitu kan ya. Yeah. Ada 3 hal yang dibahas yang terakhir di dalam hubungan pasangan suami istri itu, Pak Khalid membahas yang masing-masing perlu saling merendahkan diri. Seperti di Efesus 5 ayat 21. Jadi mereka ini merendahkan diri ini bukan artinya dia rendah diri yang inferior ya, yang merasa aku nggak mampu ini, nggak mampu, bukan itu. Maksudnya merendahkan diri itu mengutamakan gitu ya, mengutamakan pasangannya gitu kan. Oh ya, mungkin pada saat ini aku harus begini gitu kan ya. Jadi tidak harus menang-menangan gitu kan, gitu. Tapi bisa memperhatikan kebutuhan dari pasangannya. Oh, kali ini dia memang butuh untuk lebih dihargai atau seperti apa, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya juga yang lebih penting, mereka juga jangan merasa egois gitu ya. Nggak egois tapi mementingkan pasangannya gitu. Karena di Efesus 5 ayat 21 kan ya kita mementingkan orang lain gitu kan ya, yang pasangan kita di situ. Sehingga dengan tidak mementingkan kepentingannya sendiri, nah harapannya itu dia juga peka terhadap kebutuhan atau kepentingan pasangan. Tapi yang terutama itu satu, takut akan Kristus. Karena ketika kalau takut sama Tuhan kan tentu juga mereka jadinya kan nggak sembarangan gitu kan ya, nggak berani sembarangan dan istilahnya ya kalau aku lakukan ini apakah Tuhan suka. Nah itu tuh kan perlu, ketika aku melakukan itu dengan pasangan, apakah ini berkenan juga di ini buat Tuhan, nah kayak gitu.
Jadi memang ya bahasa cinta, sekali lagi bahasa cinta. Dan berarti memang Bapak Ibu, acara bulan keluarga di GKI Ngagel sampai pada penjelasan sekarang itu bukan hanya sekedar acara yang ya seminar, ya kemudian bahas keluarga, enggak. Tetapi kita coba memang menyentuh setiap sisi dan kedalamannya, dan di kedalaman tertentu itu disitulah firman Tuhan kemudian juga dimeteraikan begitu ya. Dan Betul, Kak. satu lagi yang uniknya lagi adalah pembicara tahun 2009 itu juga adalah Pak Caleb dan istri. Oh iya. Aku masih ingat 2009 itu, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang join waktu itu, mungkin ingat nggak yang kami panitia bahkan sempat ngubungin waktu itu para suami yang mendaftarkan dana dengan istrinya. Kami waktu itu panitia nyiapin hadiah gitu ya, nyiapin bunga sama coklat, tetapi kami juga encourage para suami ini untuk memberikan hadiah bagi istrinya. Wah, waktu itu ada yang sampai cincin apa segala, itu seru waktu itu, dan memang benar, artinya coba balance gitu waktu itu juga kami, bahwa Pak Caleb dengan istri. Jadi memang saya menangkapnya begini, ini sebuah pesan yang terus ingin Tuhan sampaikan serta pernyataan kita, ya, bahwa Bapak Ibu berbahagialah GKI Ngagel dengan segala kelebihan dan kekurangannya, begitu. Yang pasti keluarga itu sangat penting gitu loh, karena kita juga pakai ini slogannya kan my church my home begitu ya. Home itu ya berbicara tentang keluarga gitu ya. So how we maintain, how we take care of this family. Benar nggak sih? Betul. Iya. Yang kali ini juga nggak mau kalah loh sama yang tahun 2009 kemarin. Oh gitu ya? Cuman kami nggak kasih coklat, Kak. Kasih bunga mawar. Jadi sama bunga ya, benar. Bener kan. Iya, jadi iya, bapak-bapak itu ya dibikin seromantis mungkin lah gitu kan ya. Bapak-bapak ini memberikan bunga mawar putih. Wah, cinta putih, Kak. Oh, kalau waktu itu merah. Membara. Nah, ini aku bisa lihatin. Jadi tempat duduknya juga ini dekorasinya gitu ya. Kemarin ya. Betul. Jadi ada mini gardennya. Nah, ini yang gambar heart ini itu bunga mawar tok loh, Kak. Ini mawar semuanya. Terus di sana ada aromaterapinya. Jadi romantis banget lah gitu. Ya, that's work I guess. Ya. Gitu. Keren ya Bapak Ibu ya. Jadi wow, iya. gitu ya. Artinya sekali lagi. Rugi banget ya nggak ikut deh. Yes, gitu. Terkadang mungkin begini ya. Saya nggak tahu gitu. Cuman mungkin Bapak Ibu saya sarankan ya tahun depan gitu ya. Kalau ada acara-acara seperti ini, ikutlah, datanglah begitu. Karena menurut saya biar gimana pun, saya memang cuma hadir awalnya juga karena sebagai host begitu ya di acara yang FOMO versus JOMO begitu. Tapi di situ pun saya sendiri pun saya sempat bilang kan, ketika saya besok punya anak pun I have idea gitu loh. Saat ini mungkin saya dengan anak-anak asuhnya saya begitu ya, itu pun saya bisa banyak belajar apa yang harus saya lakukan gitu loh. Apalagi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mungkin bisa hadir dan Bapak Ibu Tuhan sudah karuniakan anak-anak yang baik, anak-anak yang manis begitu ya. Terkadang mungkin kita bingung harus seperti apa begitu, karena ya seorang Marojahan Sijabat, kemudian Bu Shirley, Bu Jenny, Pak Caleb gitu ya. Mereka semua pun yang masih terus bergumul tentang keluarga mereka begitu ya. Dan ketika gereja, ketika GKI Ngagel coba memberikan serangkaian, bukan satu loh ya, serangkaian edukasi buat keluarga kita, wah that will be so great gitu ya. Kita bisa lanjut ke yang gimana boleh mungkin langsung masuk ke acara yang selanjutnya, atau ada yang mau disampaikan lagi, silakan. Iya. Apa yang dikatakan oleh Kak Putra itu sama halnya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Charlotte Priyatna kemarin malam webinar, betul? Padahal saya nggak tahu dalam ya. webinar,
Padahal saya nggak tahu loh ya. Loh, tapi kan dasarnya satu, keluarga cinta Tuhan, toh, keluarga Tuhan. Toh. Makanya. Jadi pemahamannya pasti harusnya sama gitu kan ya. Artinya begini, Bu Charlotte kan bilang bahwa memang kita keluarga, anggota keluarga tuh tidak ada yang sempurna gitu kan. Jadi karena yang menyempurnakan itu hanyalah Tuhan. Di webinar kemarin kan membahas tentang tema bulan keluarga di tahun ini ya, Vin ya. Tema besar. Vino juga hadir kemarin, itu bicara tentang keluarga yang bertumbuh dan menghasilkan buah gitu. Nah, orang tua ini memang punya tugas gitu kan ya. Mereka itu yang menanam, menabur ya, menanam dan memberikan pupuk, menyirami juga tanamannya, yaitu anak-anaknya atau anggota keluarga yang lain. Nah, yang bertugas untuk menumbuhkan itu adalah Tuhan. Roh Kudus itu yang akan menumbuhkan mereka. Jadi percayalah bahwa setiap firman Tuhan yang dikenalkan kepada anak-anak itu pasti akan ditumbuhkan oleh Roh Kudus. Jadi walaupun anaknya masih balita sekalipun, kenalkan mereka kepada Tuhan. Karena seringkali orang tua itu berpikir bahwa nanti anak-anak kan belum ngerti, jadi nggak usah lah gitu ya diceritain tentang firman Tuhan. Apalagi dikenalkan tentang Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Sepertinya mereka nggak kenal, nggak ngerti apa yang dibicarakan. Tetapi dalam hal ini jangan lupa bahwa Roh Kudus itu ada. Roh, di situ yang lah bekerja. itu. Iya. Karena kita nggak tahu kapan anak-anak ini dipanggil Tuhan juga. Karena kan kadang ada mereka yang masih usia 4 tahun, 6 tahun juga sudah dipanggil Tuhan. Tapi ketika mereka sudah mengenal Tuhan, itu akan menjadi sebuah kebahagiaan juga gitu kan ya. Tuhan juga senang. Itu sih Kak. Jadi kemarin itu memang ada beberapa hal yang sempat ditunjukkan oleh Bu Charlotte. Bentuk keluarga-keluarga yang tidak bisa bertumbuh itu ada beberapa hal. Ya, Vino kenal nggak? Ingat nggak kemarin akronim yang dipakai oleh Bu Charlotte? Ingat. Nah, coba Vin. Ya. Sebelah sini Vin. Yang pertama ada kurus. Artinya kurang terurus gitu. Nah, kurang terurus ini artinya orang tua itu mungkin sibuk ya dengan dirinya sendiri, terus mungkin dia merasa tugasnya adalah untuk mencukupi kebutuhan dan sebagainya, sehingga pertumbuhan spiritual terhadap anak-anaknya itu jadi kurang terurus gitu. Sehingga kemarin Bu Charlotte mengingatkan bahwa penting untuk menanamkan spiritual gitu ya, doa malam, kemudian ngajak baca firman Tuhan, itu menjadi sangat penting gitu. Itu yang pertama. Setelah kurus, ada yang kedua yaitu kudis. Kudis artinya kurang disiplin gitu. Keluarga-keluarga yang kurang disiplin ya keluarga yang ya mungkin FOMO itu tadi ya, sampai karena sudah sibuk dengan gadgetnya sendiri dan sebagainya, sehingga mereka orang tua jadi nggak memberikan aturan yang tepat gitu ya terhadap anak-anak, dan jadi anak-anak kalau melanggar pun juga nggak masalah gitu kalau di keluarga yang kurang disiplin. Ya, karena mereka takut konflik kan dengan anak-anak. Jadi mereka ya sudahlah, biarin aja lah. Nanti kan kalau besar dia tahu-tahu sendiri. Nah, itu hati-hati. Kemarin Bu Charlotte memberikan hati-hati dengan orang tua yang punya pemikiran, ya nanti kan anak-anak kalau sudah besar tahu-tahu sendiri. Nah, kalau yang ngajarin itu adalah dunia, yang jahat ini, apa jadinya? Gitu, benar ya? Kayak gitu.
Selanjutnya apa lagi, Vin? Selain kudis? Selanjutnya setelah kudis, kutu. Kutu artinya lucu ya akronimnya, singkatan-singkatannya. Kutu, Bu Charlotte itu menjelaskan tentang kurang bersekutu gitu. Oke. Kalau kurang bersekutu ya orang tuanya itu mendidik anaknya secara eksklusif sehingga nggak mampu berbaur dengan berbagai golongan gitu. Padahal kan ya di lingkungan lain itu kan ada orang-orang sekitarnya, tetangganya, gimana sih anak ini nanti bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman di sekolahnya. Kalau orang tuanya hanya sibuk dengan dirinya sendiri, dengan keluarganya, dengan lingkupnya sendiri, Mungkin ketakutan-ketakutan gitu ya. Iya. Oh, nanti anakku takut terpengaruh ini, terpengaruh itu gitu loh Kak Putra. Sehingga akhirnya membuat anaknya itu berlebihan. Sehingga mereka tidak mengajak anak-anak untuk bisa bersekutu gitu kan ya. Gitu dengan berbagai golongan tentunya gitu ya, Vin. Yang terakhir apa, Vin? yang terakhir kurang beriman. Kuman. Jadi tadi udah kurus, kudis, kutu, ya kudis, kutu, kemudian yang terakhir kuman, kurang beriman. Kayaknya masalah medis banget ya. Iya. Masalah kulit sih. Oh iya betul. Jadi kalau orang tua tidak percaya kepada Tuhan, pasti dia juga nggak mampu mempercayakan anaknya itu ke dalam tangan Tuhan tentunya ya. Jadi istilahnya ya mereka mendidik anak sesuai dengan pengertiannya sendiri, Tuh. gitu kan. Ya itu, apalagi orang tua yang suka ngancem-ngancem nih, gitu kan. Yang ngancem artinya, oh kalau kamu kayak gini nanti Tuhan marah loh. Kalau kayak gini Tuhan marah loh. Nah, itu yang kasihan. Tuhan yang anak-anak. menyeramkan jadinya ya. Nah, itu betul. Padahal Tuhan kita nggak kayak gitulah ya. Ada sebutannya Kak, kemarin Bu Charlotte ngomong. Apalagi itu? Spiritual abuse. Jadi jangan sampai sebagai orang tua kita abuse spiritual mereka. Gitu. Ya meskipun kita tahu tuh dosa ya, tapi nggak sedikit-sedikit dosa gitu. Nah itu yang namanya spiritual abuse. Ajaibnya ini sama kayak yang tadi dijelaskan sama Pak Marjahan soal yang tadi anaknya yang tentang yang point blank. Ya. Kan Pak Marjahan nggak serta-merta ngomong kalau point blank itu salah, nggak baik dan sebagainya. Tapi dia menyerahkan ke Tuhan, Tuhan yang membentuk ketika si Kak Dirumnya mungkin saat itu nggak bisa diomongin, ya akhirnya Tuhan yang bertindak dibuat blank gitu. Artinya sebagai orang tua harus percaya kalau Tuhan itu ya yang mampu. Artinya, gitu. ya artinya kalau coba saya simpulkan, keseimbangan itu dalam mendidik anak itu sangat perlu ya. Keseimbangan itu sangat diperlukan dan apa ya, antara disiplin dengan juga, saya selalu dipesanin begini, besok kalau didik anak itu main layangan gitu ya, kapan harus diulur, kapan harus ditarik gitu ya, kapan harus dibiarkan bersosialisasi, kapan harus dibatasi sosialisasinya gitu ya. Dan tadi memang ada satu poin yang sangat menarik Bapak Ibu. Saya nggak tahu Bapak Ibu nangkap dengan jelas nggak tadi kalimatnya Bu Charlotte sepertinya yang dikutip sama Kak Widi, bahwa bagaimana seorang orang tua akan mempercayakan anaknya pada Tuhan kalau dia sendiri aja nggak dekat sama Tuhan. That's strong, itu kuat menurut saya gitu ya. Dan poin terakhir Kak, ada lagi. Kita bicara tentang buah. Kan keluarga bertumbuh, kalau tadi bicara keluarga bertumbuh kan sekarang menghasilkan buah. Apakah buah itu di dalam pikiran kita selalu sebuah kesuksesan? Anak kita itu bertumbuh jadi orang kaya, duitnya banyak, punya prestasi. Apakah seperti itu yang dimaksud oleh Tuhan tentang berbuah? Nah, ini pesan terakhir kemarin itu di Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Nah, di situ yang dimaksud oleh Tuhan buah dari
keluarga. Nah, ini bisa dilakukan, pembacaan ayat ini itu juga merupakan doa orang tua kepada anaknya. Kalau di situ ada kata ku itu aku, kalau ada mu itu gantilah kata mu itu menjadi nama anak. Gitu. Ini waktunya kurang 3 menit, boleh aku bacakan Kak sebagai Silakan. penutup. Silakan. Ya, jadi kemarin dikasih contoh, ini dalam hal ini contoh aja ya. Aku orang tuanya Vino nih. Vino adalah anakku gitu kan ya. Jadi Filipi 1 ayat 9 sampai 11. Dan inilah doaku. Semoga kasih Vino makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sehingga Vino dapat memilih apa yang baik, supaya Vino suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus. Vino pun penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Itu doa yang harus dilakukan oleh orang tua. Buah kebenaran. Buah kebenaran. Jadi apapun anak-anak, istilahnya kan seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu kan bertumbuh semakin besar, semakin secara fisik semakin besar, semakin dewasa. Dan terakhir buah yang dirasakan adalah dicintai oleh Tuhan dan manusia. Nah, dicintai, kenapa kok bisa dicintai Tuhan dan manusia? Karena anak itu melakukannya dengan kebenaran. Poin kebenaran lagi muncul ya. Punya talenta, punya kemampuan, tapi kalau dilakukan dengan kebenaran, itu adalah buahnya keluarga tentunya. Jadi Seru sekali. Jadi ku cinta keluarga Tuhan juga pada akhirnya kita berbicara tentang kebenaran Bapak Ibu, begitu ya. Bagaimana ujungnya, gongnya, buahnya, berarti benar ini kayak gong ya, kayaknya kemarin ini ya, gitu ya. Ujungnya itu adalah pada keluarga itu pada akhirnya bertumbuh begitu kan, dan buahnya terlihat dari apa? Kebenaran begitu ya. Kebenaran itu memang benar, tidak selalu kita bisa lihat dari sebuah kesuksesan, tetapi bagaimanapun kita mungkin melewati sebuah kegagalan gitu ya. Karena apalagi kegagalan kita cenderung mungkin akan ya kacau gitu ya. Tetapi tantangan dari keluarga Kristen, keluarga yang mencintai Tuhan adalah keluarga yang pada akhirnya bisa melewati semuanya dengan kebenaran gitu ya. Sebenarnya masih banyak sekali yang bisa kita bahas begitu ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu, makanya kalau ada acara kami undang datang gitu ya. Datanglah, ringankanlah langkah, coba disempatkan waktu begitu ya. Terima kasih banget. Terima kasih buat Vino, buat Kak Widi, buat hatinya mau membantu melayani di bulan keluarga ini. Tuhan yang menghitungkan semuanya itu kebaikan hati kalian gitu ya. Yang pasti saya bilang ketika kita Bapak Ibu, ketika kita melayani dan memang itu kita lakukan untuk Tuhan, nggak akan ada yang sia-sia. Saya percaya Roh bekerja karena kayak tadi ya, ada sebuah koneksi di antara satu acara dengan acara lain. Bahkan kalau kita mungkin bicara secara pribadi, saya pribadi, Vino, Kak Widi tahu kondisi saya akhir-akhir ini begitu ya. Tetapi bagaimana ketika seminar bisa begitu kuat dan malam ini pun begitu gitu ya. Bapak Ibu, semua hanya karena pertolongan Tuhan. Kita berbicara tentang keluarga, ku cinta keluarga Tuhan, ya keluarga kita sendiri, tetapi juga keluarga sebagai anggota GKI Ngagel. Sekali lagi, thank you banget Kak Widi, thank you banget Vino ya buat pelayanan kalian. Saya tahu masih banyak yang bisa kita bahas. Ada Cetuti saya lihat di sini, Cetuti mungkin bisa dijadwalkan lagi, mungkin sesi 2, sesi 3 begitu ya. Berbicara dengan mereka ini begitu ya. Karena saya tahu masih ada banyak hal dan mungkin kemarin ya masih banyak sekali jemaat yang belum punya kesempatan untuk datang, mungkin belum punya waktu, tapi I do believe itu mereka perlukan. Pesan-pesan seperti ini diperlukan karena saya pribadi kenapa saya
memilih bersimpatisan di GKI Ngagel, berarti saya kembali ke Surabaya itu sudah 10 tahun begitu ya. 10 tahun baru cuman sekali ke gereja asalnya saya gitu ya. Satu kali toh. Kenapa? Karena I need family. Gitu. Saya butuh keluarga. Bagaimana ini penutup dari saya Bapak Ibu gitu ya. Bagaimana di GKI Ngagel itu ya saya diterima sebagai ya simpatisan, iya, tapi saya merasa nggak diperlakukan beda dengan jemaat. And that's family, I guess. Gitu ya. Itu keluarga. Gitu ya. Itu keluarga Bapak Ibu, keluarga yang cinta Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan. Kita semua berproses dalam kehidupan ini. Apapun kondisi Bapak Ibu saat ini, kondisi saudara-saudara, mungkin ada yang lagi down, ada yang lagi up. Tetap ingat kita sebagai keluarga, kita bisa saling mendukung. Di GKI Ngagel datanglah gitu ya, berbagilah, melayanilah bersama dengan kami, karena yang namanya pelayanan di ladang Tuhan itu pekerjaannya nggak pernah cukup ya. Jadi kita semua punya kesempatan dan itulah panggilan kita. Sekali lagi thank you so much. Thank you gitu ya. Karena saya juga masih harus kembali dari mengambil kitab suci di barat ini kembali ke timur gitu ya. Tuhan menyertaimu. Thank you. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, kenapa? Sorry, kenapa? Doa dulu. Ya kita Kak Widi doa ya buat kita ya. Oke, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persekutuan kami pada malam hari ini, perbincangan kami yang betul-betul menjadi akar buat kami yang menembus di mana firman-Mu itu yang menyatukan kami. Kami mengucapkan syukur bahwa kami adalah keluarga-keluarga yang terikat akan kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur untuk GKI Ngagel yang juga sudah menyatukan kami sebagai keluarga, dan kami percaya Tuhan pun juga akan senantiasa memberkati keluarga-keluarga yang ada di gereja ini, terutama juga orang-orang yang turut menonton tayangan ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan berkat-Mu kepada mereka, kiranya Engkau berikan Roh Kudus-Mu untuk bekerja atas mereka, terutama mereka dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami untuk senantiasa mengasihi-Mu, ajari kami untuk bisa mengasihi sesama kami. Dan malam hari ini kami serahkan semuanya itu hanya ke dalam tangan-Mu, dan biarlah cinta kasih-Mu saja yang membungkus kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih Kak Widi, terima kasih Vino, terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu di malam Bapak Ibu yang setia menonton kami mulai dari awal sampai akhir ini. Thank you ya. Tuhan berkati. Selamat malam, Tuhan berkati ya. Dadah.